Ya, pemirsa, kita ketemu lagi di bagian 2 wawancara dengan Kang Iwan mengenai bukunya The Outsiders ya. Kita sambung pertanyaan saya tentang mitos anak motor tadi. Yuk kita simak bersama. Iya, jadi kalau stigma-stigma negatif itu soal tawuran, terus drugs itu kan tidak melulu anak motor yang melakukan. Organisasi lain juga ada, geng-geng motor lain yang apa namanya ya, tidak terorganisir ya, liar, geng liar lah. Kalau kita kan klub. Tapi apapun itu ya 1% dari pengendara motor tuh memang bandel gitu, bad boy gitu. Makanya dikenal istilah one percenter gitu, seperti itu. I see. Jadi memang ada yang rusak apa sih, nilai setitik rusak susu sebelanga itu ya istilahnya, ada yang memang punya karakter bajul gitu ya, ngerusak yang lain jadinya. Nah, Ya. kalau di klub sendiri menjaga supaya, menjaga nama baik lah istilah menjaga citra baik itu selain tadi ya ada kegiatan sosial memang, diwajibkan kepada member untuk stay out from the problem gitu istilahnya, keluar tidak dekat-dekat dengan, masalah gitu. Pasti. Jadi kita secara hierarki klub itu punya yang namanya backbone ya. Backbone itu enforce di istilah internasional sergeant at arm. Nah, backbone ini ngatur para member yang bandel-bandel itu dijewer-jewerin, bila perlu salah kan. Ada penalti ya kalau nakal-nakal dikit gitu. Nah, sanksi terberat adalah dicabut colornya. Jadi rompi ini, vest ini dicabut. Jadi digantung istilahnya. Member nggak akan ini. Gitu. Nggak boleh pakai itu. Riding nggak boleh pakai, tapi masih boleh riding. Masih boleh, cuman kan kalau riding nggak pakai vest kan ibarat kata telanjang gitu kan. Oh iya, nggak ada identitasnya dia ya, nggak ada identitas, nggak ada yang mengayomi. Ya, suatu kebanggaan nih, ini, karena kita mendapatkan patch ini, rompi ini nggak gampang gitu. Oh ya, ada ujiannya Mas? Bukan ujian sih, kita lihat dari ini apa attitude ya, attitude, karakter, terus tadi itu komitmen. Ya kawanan itu kalau misalkan ada yang susah itu dia care nggak, gitu, bantu nggak. Oh, jadi melatih empati ya? Ya betul seperti itu. Lucu ya karena kita pikir kalau geng motor tuh balangor gitu ya, tapi justru justru enggak gitu, justru beda karena ini bukan geng motor, ini klub motor ya Mas ya, betul? Yang perlu saya luruskan nih, masyarakat ini masih apa ya namanya rancu dengan istilah geng dan Nah, klub. iya, itu. Bedanya apa bedanya? Geng itu mereka tidak punya hierarkis ya, tidak punya ADART, terus tidak punya apa namanya satu seperti kesamaan gitu kayak motor gitu kan. Nggak punya visi organisasi gitu ya? Nah, kalau klub kan jelas ada ADART, ada apa hierarki klub, terus kalau memang itu klub chopper ya motornya chopper semua gitu. Kalau itu apa namanya seperti trail ya trail semua begitu, seperti itulah. Oh iya betul. Jadi ada kategorisasi, ada visi, ada kegiatan, ada target gitu ya. Yang jelas ada budget, semuanya tuh jelas bisa di ada transparansi juga gitu ya. Nah, kalau yang geng motor itu sekedar ngumpul terus nggak ada tujuan gitu maksudnya ya Kang ya. Main asal riding aja gitu ya. Hasil riding terus mabok-mabokan terus ngaco bikin onar, nah itu. Oke. Nah ini yang kayaknya
betul betul. Apa kita yang awam ya, saya misalnya orang awam tuh, oh anak motor. Jadi nggak ada pembedaan bahwa ini klub, ini geng, ya kita taunya anak motor dan, itu menurut saya, mmm, karena mungkin kita ignoran atau mungkin Nah, kita nggak tahu. karena memang tidak tahu, banyak yang tidak tahu, Mhm, perbedaan. Oleh sebab itu, saya, di Outsider ini ingin lebih selangkah ke depan untuk mhm. menjadikan masyarakat tuh tahu bahwasanya, oh, klub motor itu, anak motor tuh suka literasi juga ya. Nah, Mhm. saya buktikan tuh. Jadi, saya menulis buku ini tahun 2014, ditemani oleh founder dari Outsider, yaitu Kang Isfandiari Mahbub Junaidi. Kang Mmm. Isfan itu adalah dulunya, wartawan Motor Plus, dan memang dari tahun 88 sudah, mendirikan klub Outsider ini di Bandung, begitu. Oke. Dan satu hal Kang, ini lepas dari geng, ini lepas dari anak motor ya, ada kecenderungan teman-teman di Indonesia atau keluarga-keluarga di Indonesia, membiarkan anak di bawah umur membawa motor, tanpa pendidikan etika berkendara, tanpa pendidikan, safety riding, ya pokoknya sudah bisa naik motor, berangkat jalan dan itu membuat lebih banyak kecelakaan daripada, sebelumnya karena anak-anak di bawah umur yang belum seimbang, belum belum matang, dan mungkin nggak tahu bagaimana harusnya membawa kendaraan secara mental dan segala macam, juga secara fisik mungkin belum cukup kuat. Nah ini, ada nggak, concern dari, klub motor untuk turut mendidik gitu ya. Mendidik bukan anak-anak, tapi orang tuanya juga saya rasa. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang otomotif ya, ini kan sudah industri ya, dari Mhm industri mhm. sebenarnya hal itu tuh gara-gara dipermudahnya orang membeli atau mengkredit motor ya. Jadi dengan uang 500.000 kita bisa bawa pulang itu motor gitu, tanpa tadi itu anak kita nggak punya SIM, dikasih jalan, terus nggak ada apa seperti safety riding, pelajaran berlalu lintas, etika berlalu lintas gitu, dikasih aja tuh motor. Nah, karena murahnya harga motor seperti itu, jadi I saling see. berkelindan di industri otomotif ya. Cuman kalau itu memang kita perlu barrier, kita perlu tangkal ya seperti itu ya, kita menanamkan di outsider sendiri. Jadi kalau member yang belum punya SIM atau nggak punya SIM tuh nggak bisa gabung di outsider seperti itu. Jadi ada batasan umur dan batasan dokumentasi ya. Dokumen dia punya dokumen yang valid untuk bisa masuk ya. Ya, legalitas di jalan lah untuk riding. Mhm, Itu kan betul. SIM. Berarti, menurut saya betul produsen itu tidak hanya menjual, tapi dia punya kewajiban sebelum menjual itu memberikan, edukasi ya. Ada tanggung jawab memberikan edukasi kepada calon pembeli, "Ibu ini nanti yang pakai siapa? Apakah bapak, apakah ibu, ada SIM-nya atau tidak?" Jadi atau ada kelas misalnya 2 minggu untuk riding, safety riding atau belajar motor, mungkin itu ya Kang, betul nggak sih? Ya betul. Nah, dan ini yang link link yang missing ya. Jadi yang Mmm, terputus di betul, otomotif. ya, Mereka jual jual aja, nggak ada untuk tanggung jawab bagaimana untuk mengedukasi si pengendara itu nantinya gitu. Saya rasa value ide ini takes. ya untuk kita sampaikan ke Korlantas Polri ya dalam hari ini, mereka yang punya kuasa wewenang ya untuk di jalanan seperti Betul itu, ya kerjasama tiga tiga ini ya tripartit ya. Jadi betul. antara pendidikan, kepolisian dengan user pengguna Betul, motor itu sendiri. iya betul. Karena menurut saya memang pembeli motor belum tentu punya SIM. Tapi menurut saya mengedukasi pembeli dan terutama kalau kemudian ketika pembeli itu bilang, "Iya ini buat anak saya yang di bawah umur," saya rasa ada kewajiban, tanggung jawab sosial bahwa, sebaiknya nggak dilepas motornya atau ada semacam edukasi dahulu untuk orang tuanya, mewajibkan bahwa itu ditunggu sampai anaknya punya SIM untuk bisa pakai misalnya, semacam itu. Mungkin Kang, bisa nggak sih Kang? Atau seperti ini, dibikin fakta integritas, ketika konsumen tuh beli motor, dia bertantangan di atas materai, kalau nanti terjadi kenapa-kenapa, orang Tanggung jawab tuanya orang itu yang bertanggung jawab, dalam arti yang tua. masuk penjara orang tuanya
saya begitu. Betul, Karena kan karena anak secara legal betul. Ya, setuju saya. Memang secara legal anak di bawah umur itu tanggung jawab apabila terjadi kriminal atau apa kesalahan semacam itu ya memang jadi tanggung jawab orang tua. I think that is correct. Mungkin bisa disampaikan ya Kang kepada yang berwajib ini ide. integritas tuh perlu sekali gitu kan untuk komitmen ke depannya seperti itu. Ya. Ya, oke kalau begitu. Well, nanti akan ada lagi buku lanjutan nggak tentang ini Kang? Ada nanti. Ya, nanti. Bener. Wah, ini sebenarnya sih tahun berapa ya Kang? 2014? No. Ya. Iya betul ya. Jadi ini 2014, sekarang udah 2021. Nah, sudah saatnya ada sequelnya nih. Kita tunggu nih Kang, dan ini beneran menarik bukunya ya. Jadi buat teman-teman dari buku ini saya jadi memahami apa yang namanya kesetiakawanan, apa yang namanya sulitnya punya motor karena modifikasi. Jadi nggak seperti yang itu pabrik keluar udah langsung pakai, nggak bisa ya Kang ya. Ada harus cari-cari dulu, onderdilnya nyari ke sana ke sini, jaringan, membangun pertemanan, itu seru banget. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Kang. Semoga lancar, semoga sukses. Makasih juga koleksi-koleksi bukunya yang Kang Iwan rajin banget ngirim ke saya. Saya jadi nggak sakau buku karena udah yakin bentar lagi datang. Thank you so much, Kang. Sukses, sehat terus ya. Selamat membaca, selamat berkarya, selamat menulis, selalu sehat. Ditunggu bukunya. Salam buat teman-teman motor ya. Kapan-kapan mungkin siapa tahu ada rezeki, ada ini bisa ketemu juga. Salam untuk semua, Kang. Thank you. Bye-bye. Demikian bincang kita kali ini pemirsa. Sampai bertemu di tema lainnya. Salam dari Milan, Italia.